ya tentunya. Nah, saat ini adalah pertemuan pertama kita belajar matematika di tingkatan kelas 9. Jadi kalian semua sekarang sudah berada pada kelas 9, bukan lagi anak kelas 8. Nah, sekarang kelas 9 kita akan menemui banyak materi baru, khususnya untuk materi pelajaran matematika. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi yang akan kalian pelajari selama berada di kelas 9, yaitu bab pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian bab kedua adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Bab yang ketiga adalah transformasi. Nah, itu yang akan dipelajari selama semester 1. Dan untuk semester kedua hanya ada 2 bab, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Dan bab yang terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berada pada bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dasar untuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar yaitu KD 3.1 dan KD 3.2. Yang pertama adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Kemudian KD yang kedua adalah memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian KD 4.1 yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai teknik manipulasi aljabar dan aritmetika. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan, serta peserta didik dapat menentukan hasil dari suatu perpangkatan suatu bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam apa sih pengertian daripada bilangan berpangkat. Nah, di depan Ibu akan sajikan contoh bentuk daripada bilangan berpangkat. Apabila ada sebuah bilangan A dikalikan sebanyak n kali, maka bisa dikatakan sebagai A pangkat n, atau ditulis dalam bentuk seperti yang ada di layar. Jadi A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A, di mana A-nya sebanyak n kali. Nah, bagian-bagian daripada perpangkatan, A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar, dan N adalah eksponen atau pangkat. Ya. Kemudian saya berikan contoh. Bagaimana penulisan dari perpangkatan dari 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Tentu anak-anakku sekalian harus perhatikan bahwa 5-nya ini dikalikan berapa kali. Nah, kita hitung. 5 1 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Berarti 5-nya ada sebanyak 6 kali. Maka ditulislah 5 pangkat 6. Ya, paham? Contoh selanjutnya, perhatikan di layar. 2A dikali 2A dikali 2A. Berarti kita hitung 2A-nya dikalikan berapa kali? Silakan hitung. 2A 1 kali 2A ada 2, dikali lagi 2A, berarti jumlahnya ada 3. Berarti kita tuliskan 2A-nya sebagai bilangan pokok, kemudian banyak kali berapa kita jadikan pangkat. Ada tadi sebanyak 3 kali, jadi kita tulis 2A pangkat 3. Jadi kalian sudah mengetahui bentuk daripada
bilangan berpangkat, jadi sudah tahu bagian-bagiannya, yang mana dikatakan bilangan pokok, yang mana dikatakan pangkat. Jadi nanti ketika sudah mengetahui yang mana bilangan pokok, bilangan pangkat, tentu kita akan nantinya mendapatkan hasil dari perpangkatan tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat dulu ada tanda daripada hasil perpangkatan. Nah, yang pertama, lihat dulu ada bilangan pokok yang bernilai positif. Lihat, jika bilangan pokok positif dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun bilangan bulat genap, maka hasilnya nantinya adalah bilangan positif. Contohnya, for example, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 bilangan pokok, 4 adalah pangkatnya, adalah bilangan genap. Berarti kita kalikan 2 itu sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah, ya betul, 16. 16 adalah bilangan bulat positif. Kemudian, contoh yang kedua, 2 pangkat 3. 2 bilangan pokok, pangkatnya 3 adalah bilangan ganjil. Jadi kita kalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Dan hasilnya adalah bilangan positif juga. Ya. Nah, kemudian kita lihat jika bilangan pokoknya adalah bernilai negatif. Jika A bilangan pokok negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, negatif 2 pangkat 4. Berarti negatif 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Pangkatnya adalah bilangan genap. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Jadi langkah yang pertama adalah negatif 2 dikali negatif 2. Kembali ke pelajaran kelas 7. Negatif dikali negatif adalah positif. Kemudian dikalikan negatif menghasilkan bilangan negatif. Negatif dikalikan lagi ke negatif 2 menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah positif 16. Ya. Next. Bilangan pokok negatif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. For example, hitunglah nilai dari negatif 3 dipangkat 3. Bilangan pokoknya adalah negatif 3. Berpangkat 3 adalah bilangan ganjil. Berarti kita kalikan negatif 3 sebanyak 3 kali. Negatif 3 dikali negatif 3, negatif kali negatif adalah positif 9. Positif 9 dikalikan dengan 3 menjadi positif kali negatif, negatif. 9 kali 3, 27. Sehingga diperoleh bahwa negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 27. Oke? Paham? Yes. Oke, demikianlah penjelasan Ibu. Pertemuan pertama hanya pengenalan bagaimana kalian memahami namanya bentuk perpangkatan ya, bilangan berpangkat. Jadi kalian sudah bisa menentukan dan bilangan berpangkat itu seperti apa dan bisa menentukan hasilnya. Dan untuk memahami kemampuan kalian untuk materi hari ini, sebentar Ibu akan berikan tugas. Jadi perhatikan pada kelas matematika. Nanti Ibu akan berikan tugas di situ untuk mengecek pemahaman kalian tentang pemahaman kalian tentang bilangan berpangkat yang diberikan hari ini. Ya, sekian untuk materi kita dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Perhatikan di depan, materi selanjutnya yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya adalah bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, sifat-sifat perpangkatan dan bentuk akar. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home and stay healthy.